Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Musafir edisi Minggu Paskah ketiga 18 April 2021. Bersama saya, Romo Jerry Nardin CMF, kita akan merenungkan bacaan suci, terutama bacaan Injil pada hari ini. Kita akan mengawali permenungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan sabda-Mu, sehingga kami dapat menikmati sukacita kebangkitan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Kepada kita semua, penginjil Lukas menceritakan bagaimana Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. Para muridnya sedang bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka berjumpa dengan Dia yang bangkit. Baik para murid yang berada di Yerusalem maupun para murid yang baru kembali dari perjalanan ke Emmaus, yang berjalan bersama Dia dan pada akhirnya mengerti dan mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Di tengah percakapan iman, bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan, Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Mereka semua takut dan terkejut. Hal menarik yang dapat kita petik adalah, pertama-tama, bagaimana para murid menceritakan dan membagikan pengalaman iman mereka. Setiap mereka, baik secara pribadi maupun secara kelompok berdua-dua, berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Mereka semua berkumpul bersama-sama dan mendengarkan kisah masing-masing. Dan kisah yang mereka alami dan juga pengalaman yang mereka bagi, itulah yang menguatkan mereka sebagai sebuah komunitas kemuridan, komunitas para murid Yesus. Hal kedua yang dapat kita renungkan, Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kepada para murid yang sedang berbagi tentang pengalaman berjumpa dengan Dia, Yesus menyapa mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Kita tentu yakin dan percaya bahwa Yesus mengerti dan memahami situasi batin para murid. Para murid mengingat dengan jelas bagaimana mereka mengkhianati Dia, meninggalkan Dia, dan menyangkal Dia dalam peristiwa penyaliban. Karena itu, Tuhan Yesus sungguh menyadari bahwa untuk membangun sebuah komunitas iman yang kuat harus didasari pada pengampunan dan kasih. Karena itu, di tengah situasi batin para murid yang ragu-ragu dan bahkan ketakutan dengan Dia yang bangkit, Dia menyapa mereka dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Dengan itu, Yesus merangkul kembali para murid yang menyangkal Dia dan yang meninggalkan Dia dalam perjalanan salib, dan menguatkan mereka agar memulai perjalanan komunitas iman mereka ke seluruh dunia, yakni menjadi saksi bagi kebangkitannya. Yesus sungguh menyadari bahwa komunitas iman yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi kasih dan pengampunan. Kepada kita pun Tuhan mengundang agar keluarga kita, komunitas kita, apapun bentuknya, perlu dibangun di atas pengampunan dan kasih. Tanpa pengampunan dan kasih, komunitas akan terpecah belah. Keluarga akan tercerai-berai. Tanpa pengampunan dan kasih, komunitas tidak memiliki arti apapun. Keluarga menjadi tidak berguna. Karena itu, fondasi yang kuat bagi sebuah persekutuan, bagi sebuah persaudaraan iman adalah pengampunan dan kasih. Yesus tahu bahwa para muridnya lah yang meninggalkan Dia ketika Dia menderita dan ketika Dia merasa sangat sendirian. Tetapi Dia pula lah yang berinisiatif untuk membangun perdamaian dengan mereka. Ini adalah suatu pelajaran yang menarik bagi kita, bahwa untuk membangun persaudaraan di atas kasih dan pengampunan, tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap anggota
perlu berinisiatif untuk menjadi agen perdamaian, agen rekonsiliasi yang menguatkan komunitas, yang membuat sebuah keluarga itu berdiri dengan kokoh. Tanpa inisiatif setiap anggota keluarga dan komunitas, maka perdamaian, rekonsiliasi, dan kasih tidak mungkin terjalin di dalamnya. Oleh karena itu, kita semua diundang oleh Tuhan pada hari ini untuk membangun persekutuan kita, persaudaraan iman kita di atas kasih dan pengampunan. Dan pengalaman ini dialami oleh para murid, sehingga mereka berani keluar untuk menjadi saksi kebangkitannya. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini adalah bagaimana para murid setelah mengalami Tuhan yang bangkit, berani untuk berbagi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, mereka sedang berbagi tentang pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan ketika Yesus menampakkan diri. Dan kita pun diundang oleh Tuhan agar pengalaman perjumpaan kita dengan Dia dalam kehidupan sehari-hari perlu kita bagikan, perlu kita sharingkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Pengalaman iman kita, seberapapun kecilnya, itu akan membantu orang lain bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Kita mungkin juga bertanya, bagaimana kita dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh lupa bahwa kedua murid yang berjalan ke Emmaus mengenal Tuhan tidak hanya ketika dia berbicara tentang sabdanya, berbicara tentang kitab suci, tetapi terutama ketika dia memecahkan roti. Di dalam perjamuan, di dalam makan bersama, kedua murid Emmaus mengenal Tuhan. Lalu dalam perjumpaan, dalam penampakan hari ini, juga Yesus meminta makanan. Adakah padamu makanan? Yesus ingin agar para murid mengenal Dia, bukan melalui sebuah peristiwa yang luar biasa, tetapi justru dalam peristiwa-peristiwa harian hidup mereka yang terutama adalah makan bersama. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang besar agar kita mengalami Tuhan. Tetapi kita perlu terbuka dan menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup kita. Entah itu makan bersama, berkumpul bersama, bercerita bersama, berbagi bersama. Di dalam pengalaman-pengalaman itu, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman hidup ini, pengalaman harian yang terlihat biasa ini, menjadi pengalaman yang luar biasa ketika itu diramu di dalam sabda Tuhan. Para murid mengenal Tuhan karena mereka sedang berbagi pengalaman perjumpaan dengan Dia, berbagi pengalaman iman. Kita pun akan dihadiri oleh Tuhan, dijumpai oleh Tuhan ketika kita berbagi tentang pengalaman bagaimana kita bertemu Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkatnya, pengalaman harian kita yang kita refleksikan dalam terang sabda Allah menjadi memori iman yang kuat, yang menjadi fondasi yang kuat bagi persekutuan iman kita. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, pada akhirnya mari kita mengingat bahwa Tuhan senantiasa menginisiasi perdamaian, menginisiasi rekonsiliasi, menginisiasi kasih bagi kita. Tuhan ingin hadir sebagai Dia yang membawa kasih dan pengampunan kepada kita. Maka kita pun patut membagikan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua diundang untuk menjumpai dan menemukan Tuhan dalam pengalaman hidup kita, seberapapun kecilnya. Baik itu pengalaman yang menggembirakan maupun pengalaman yang menyedihkan. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pengalaman hidup kita. Sekali lagi, kita semua diundang untuk memaknai peristiwa hidup harian kita sebagai momen perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Dengan begitu, sukacita kebangkitan akan menguatkan dan menuntun kita, serta mengobarkan
kasih dan pengampunan dalam diri kita, sehingga persekutuan kita, komunitas kita, keluarga kita menjadi terbangun dengan kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu dalam permenungan ini. Semoga Engkau senantiasa membantu kami dan mengutus kami Roh-Mu, agar kami mampu menemukan Tuhan Yesus yang bangkit dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.